saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator. Sebelum memasuki materi, saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu, dimana yang pertama yaitu saya sendiri, Komandanti Kusuma Dewi sebagai penyaji pertama, yang kedua Dewo Gede Bagus Aditya sebagai penyaji yang kedua, dan yang ketiga Nyoma Witnyani sebagai penyaji ketiga, dan yang keempat Loh Regina Ariantini sebagai penyaji keempat, yang kelima Gusti Ayu Made Putri Dipayanti sebagai penyaji kelima, dan yang terakhir yaitu Ibu Gusti Ngurah Pradana Putra sebagai penyaji keenam. Baik, sekian dari perkenalan anggota kelompok 7, langsung saja kita mulai masuk materi. Baik, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai prediksi kebangkrutan, di mana dalam materi yang pertama yaitu masalah-masalah dalam kebangkrutan, yang mana menurut Harmanto dalam Linda, kebangkrutan merupakan suatu keadaan atau situasi di mana sebuah perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakmampuan atau ketidakcukupan dana dalam melanjutkan usahanya. Kebangkrutan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan gagal atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Kemudian dalam penelitiannya, S. Sarsinah menjelaskan bahwa kebangkrutan sebagai kegagalan dapat didefinisikan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama, kegagalan ekonomi, yaitu bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan dan perusahaan tidak dapat menutup biayanya sendiri. Hal ini bisa dikatakan bahwa labanya lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu kegagalan keuangan, di mana kegagalan keuangan ini dapat diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi dalam pengertian kebangkrutan yaitu kebangkrutan didefinisikan dalam ukuran sebagai kekayaan bersih negatif dalam neraca konvensional atau nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan lebih kecil dari kewajiban. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji yang kedua. Baik, saya Dewo Gede Bagus Aditya dengan nilai belakang 12.9 akan melanjutkan materi. Adapun faktor yang menjadi penyebab kebangkrutan. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu ada faktor umum, faktor eksternal perusahaan, dan yang terakhir ada faktor internal perusahaan. Pertama ada faktor umum. Faktor umum yang pertama yaitu sektor ekonomi, yang mana hal ini bisa menyebabkan kebangkrutan antara lain yaitu inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, hubungan dan devaluasi atau revaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing, serta neraca pembayaran surplus atau defisit terkait hubungannya dengan perdagangan luar negeri. Yang kedua ada sektor sosial, di mana perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan, kerusuhan atau kekacauan yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada sektor teknologi. Penggunaan teknologi informasi menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jadi lebih besar, terutama untuk memelihara dan implementasinya. Yang terakhir, sektor pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan emisi, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja juga dapat menjadi penyebab kebangkrutan. Selanjutnya faktor eksternal perusahaan, di mana bagiannya ada sektor pelanggan, di mana perusahaan harus dapat mempertahankan konsumennya dan mencegah konsumen berpaling ke pasar sekaligus menciptakan peluang untuk menemukan konsumen baru agar dapat menghindari menurunnya hasil penjualan yang akan mengakibatkan menurunnya pendapatan perusahaan. Yang kedua ada sektor pemasok, di mana hubungan kerja antara pemasok dan perusahaan sangat penting karena pemasok mempunyai kekuatan untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya, tergantung pada seberapa jauh pemasok ini berhubungan dengan perdagangan bebas. Ini ada sektor pesaing, di mana produk pesaing yang lebih diterima masyarakat menyebabkan perusahaan kehilangan konsumen sehingga mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima. Yang terakhir ada faktor internal perusahaan. Bagiannya selalu besaran kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan. Hal ini yang menyebabkan usaha mengalami kebangkrutan karena pelanggan tidak dapat membayar bunga kredit yang diberikan oleh perusahaan dalam waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua ada manajemen yang tidak efisien, di mana kurangnya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap adaptasi dan inisiatif dari manajemen dapat menyebabkan kebangkrutan bagi suatu perusahaan. Yang ketiga, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan, di mana penyalahgunaan wewenang sangat merugikan bagi perusahaan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan dari perusahaan sendiri. Yang terakhir, ada ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah utang yang dimiliki, di mana utang terlalu besar akan mengakibatkan biaya bunganya besar sehingga memperkecil laba, sedangkan utang yang besar
Om Swastiastu, nama saya Ninyoman Widiani dengan NIM 1024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu sumber-sumber informasi kebangkrutan dan juga prediksi kebangkrutan. Yang pertama, sumber-sumber informasi kebangkrutan. Ketika sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan, tentu saja ada tanda-tanda yang menyertainya. Nah, indikator-indikator yang dapat dilihat oleh manajer perusahaan untuk mengetahui perusahaan mengalami kebangkrutan diantaranya yaitu penurunan volume penjualan yang diakibatkan perubahan dari selera konsumen atau permintaan konsumen. Yang kedua yaitu peningkatan biaya produksi, kegagalan dalam melakukan ekspansi, persaingan yang ketat, ketergantungan perusahaan terhadap piutang yang sangat tinggi, kemudian kurang adanya dukungan atau ketergantungan perusahaan terhadap lembaga perbankan, dan terakhir yaitu ketidakefektifan perusahaan dalam melakukan fungsi pengumpulan piutang. Selain dari sisi manajer perusahaan, investor sebagai penanam modal dalam perusahaan tentunya dapat melihat indikator-indikator sebagai berikut, yaitu penurunan harga saham yang terus-menerus, laba perusahaan yang terus-menerus mengalami penurunan yang akan mengakibatkan pembagian dividen kepada pemegang saham yang sedikit, kemudian dijual atau ditutupnya unit usaha, baik itu salah satunya atau bahkan lebih unit usaha perusahaan, pengunduran diri eksekutif puncak, dan juga pemecatan pegawai. Sekian dari materi sumber-sumber informasi kebangkrutan. Materi selanjutnya yaitu prediksi kebangkrutan. Dalam hal ini, setiap perusahaan berpotensi atau memiliki risiko mengalami kebangkrutan. Nah, menurut Adnan dan Taufik dalam Anastasia 2008 dijelaskan bahwa kebangkrutan tersebut dapat diramalkan jauh sebelum kebangkrutan tersebut terjadi. Nah, dalam proses peramalan ini tentunya membutuhkan waktu yang relatif lama atau jangka waktu yang lama, misalnya 2-5 tahun, yang menjadi batas toleransi perusahaan mengalami kebangkrutan atau penurunan kinerja sehingga perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, proses dari analisis untuk mengetahui tanda-tanda perusahaan mengalami kebangkrutan inilah yang disebut dengan prediksi kebangkrutan. Indikator utama dalam prediksi kebangkrutan sendiri yaitu laporan keuangan perusahaan, yang mana dari laporan keuangan perusahaan ini akan dihitung rasio keuangan perusahaan yang akan menjadi dasar dalam prediksi kebangkrutan. Nah, menurut Hanafi ada beberapa manfaat dari prediksi kebangkrutan ini bagi beberapa pengguna, seperti bagi kreditor atau pemberi pinjaman. Jadi dengan informasi kebangkrutan ini, kreditor dapat memutuskan apakah memberikan pinjaman kepada calon nasabah, dan juga kreditor dapat memutuskan mengenai negosiasi pembayaran akan dimuat ulang atau tidak. Jadi sehingga kreditor tidak mengalami kerugian. Kemudian bagi para investor, yang mana tentunya investor tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dengan adanya informasi prediksi kebangkrutan ini, investor dapat memutuskan apakah menanamkan kembali modalnya di sana ataupun menghentikan penanaman modalnya pada perusahaan tersebut, sehingga investor dapat menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Kemudian bagi pemerintah, jadi dengan adanya informasi prediksi kebangkrutan ini, tentunya pemerintah dapat melakukan atau langkah-langkah sedini mungkin untuk seperti kebijakan perpajakan dan kebijakan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan dan juga pemerintah. Kemudian bagi akuntan, jadi akuntan ini kan berperan penting dalam menilai kemampuan going concern perusahaan dalam mengatasi kebangkrutan. Kemudian yaitu yang terakhir dari pihak manajemen sendiri. Jadi dengan adanya informasi prediksi kebangkrutan, maka manajemen dapat melakukan langkah seperti penghematan biaya, misalnya melakukan merger atau restrukturisasi, sehingga biaya yang timbul dari kebangkrutan tersebut dapat dihindari.
Sekian presentasi saya mengenai sumber-sumber informasi kebangkrutan dan juga prediksi kebangkrutan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. NIM 1817051006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu dalam melakukan analisis kebangkrutan. Menurut Haryanto dan Sudomo, menyebutkan ada dua model pendekatan yang bisa digunakan, yaitu yang pertama pendekatan berdasarkan variabel tunggal, yaitu univariate, dan pendekatan dengan variabel ganda, yaitu multivariate. Berikut yaitu dua penjelasan dalam variabel tersebut. Yang pertama, pendekatan berdasarkan variabel tunggal atau univariate tersebut. Menurut Hanafi, analisis univariate dilakukan dengan melihat variabel keuangan yang diperkirakan mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan dengan menganalisis terpisah. Sedangkan menurut Bapepam tahun 2005, analisis rasio merupakan salah satu bentuk dari analisis univariate atau analisis variabel tunggal tersebut, yang mana cara ini umumnya digunakan oleh investor untuk menghitung dan menganalisis berbagai macam rasio keuangan untuk mendeteksi tanda-tanda kebangkrutan suatu perusahaan tersebut. Dalam hal ini, penelitian tentang prediksi kebangkrutan diawali oleh Beaver tahun 1966 yang mengambil latar belakang kebangkrutan pada perusahaan di Amerika. Beaver melakukan penelitian pertama kali menggunakan 29 rasio keuangan pada 5 tahun sebelum terjadi kebangkrutan. Beaver membuat 6 kelompok rasio keuangan dan membuat univariate analysis untuk menentukan rasio mana yang paling baik digunakan sebagai prediktor atau prediksi untuk digunakan memprediksi perusahaan tersebut. Jadi pendekatan univariate ini digunakan untuk memprediksi kegagalan perusahaan dengan asumsi bahwa distribusi variabel keuangan perusahaan bangkrut berbeda dengan distribusi variabel keuangan perusahaan yang tidak bangkrut. Univariate ini memprediksi kegagalan dengan rasio-rasio yang dianalisis satu persatu. Univariate ini memfokuskan pada satu variabel keuangan saja dan menggunakan variabel ini memiliki keterbatasan karena secara tidak langsung menggunakan dengan variabel lain memberikan hasil peramalan yang berbeda untuk perusahaan yang sama. Ini teori menurut Anastasia tahun 2008. Jika hanya bergantung pada perhitungan rasio secara individual, maka para investor akan mendapatkan kesulitan dan kebingungan dalam memutuskan apakah kondisi perusahaan dalam keadaan sehat atau sebaliknya. Maka dari itu, metode analisis multivariate ini dikembangkan juga. Lalu yang kedua ada pendekatan berdasarkan variabel ganda yang disebut dengan multivariate tersebut. Variabel ganda atau multivariate merupakan sebuah metode yang mengkombinasikan informasi dari beberapa variabel keuangan. Pendekatan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pendekatan tunggal atau univariate tersebut, dengan mengelompokkan perusahaan dalam dua kategori, yaitu perusahaan mengalami kebangkrutan dan yang tidak mengalami kebangkrutan. Ini menurut Anastasia tahun 2008. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Renjani Dipayanti dengan NIM 18170511131. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis analisis atau model multivariate yang dibagi menjadi dua jenis, yaitu Altman Z-score dan Logit. Jenis yang pertama yaitu Altman Z-score. Altman Z-score ini merupakan salah satu contoh analisis multivariate yang cukup terkenal, yaitu model kebangkrutan yang dikembangkan oleh Edward Altman, seorang profesor of Finance dari New York University School of Business pada akhir tahun 1960-an, yang dikenal dengan Altman Z-score. Model ini menggunakan analisis keuangan yang dibuat dengan mengkombinasikan rasio keuangan mencakup rasio likuiditas, rasio leverage,
dan rasio profitabilitas. Dengan mendasarkan rasio tersebut, maka Z-score model Altman berhasil dipergunakan untuk mengklasifikasi perusahaan yang dalam kelompok mempunyai kemungkinan tinggi bangkrut atau kelompok perusahaan yang memungkinkan mengalami bangkrut yang rendah. Altman Z-score ini memungkinkan memperkirakan kebangkrutan sampai 2 tahun sebelum tiba saatnya. Persamaan dari Z-score ini yaitu ZI sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 dan ditambah 1,0x5. Adapun penjelasan dari rumus tersebut yaitu yang pertama rasio modal kerja bersih terhadap total aktiva atau X1. Modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva jangka pendek. Modal kerja bersih didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi dengan utang lancar. Dibandingkan current ratio dan rasio cepat, maka rasio modal kerja bersih terhadap aktiva jauh lebih baik dalam hal memprediksi masalah keuangan perusahaan. Yang kedua, rasio laba ditahan terhadap total aktiva atau X2. Laba ditahan merupakan salah satu sumber dana internal perusahaan. Laba ditahan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dana perusahaan dan mengurangi sumber dana eksternal. Jadi semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil jumlah laba ditahan dihasilkan oleh aktiva perusahaan. Yang ketiga, rasio EBIT terhadap total aktiva atau X3. EBIT merupakan laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikurangi pajak dan bunga. Altman berargumen bahwa rasio ini adalah rasio profitabilitas yang terbaik dalam mengukur kinerja perusahaan. Yang keempat, nilai buku modal terhadap nilai buku hutang atau X4. Rasio ini merupakan bagian dari rasio leverage untuk perusahaan publik. Altman menggunakan nilai pasar ekuitas yaitu jumlah saham yang beredar dikalikan dengan nilai pasar. Namun untuk perusahaan non-publik digunakan nilai buku modal. Dan yang terakhir yaitu rasio penjualan terhadap total aktiva atau X5. Rasio ini merupakan rasio yang mendeteksi kemampuan dana perusahaan yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam satu periode tertentu untuk menghasilkan penjualan. Altman menilai resiko ini lebih baik dibandingkan rasio-rasio aktivitas lainnya. Dalam interpretasi peramalan kebangkrutan dalam Z-score memerlukan batasan yang jelas agar dapat digunakan untuk menentukan kondisi perusahaan yang dianalisis. Adapun nilai batas skor tersebut yaitu yang pertama, Z-score lebih dari 2,99, perusahaan dikategorikan bebas dari risiko kebangkrutan atau low risk. Yang kedua, Z-score antara 1,81 sampai 2,99, perusahaan dikategorikan sebagai gray area atau tidak bisa dikategorikan bangkrut maupun kategori bangkrut. Z-score kurang dari 1,81, perusahaan dikategorikan berpotensi kebangkrutan atau high risk. Menurut Hanafi dan Halim, kelebihan dari Z-score ini yaitu dapat diterapkan pada perusahaan go public atau tidak go public. Sedangkan kelemahannya yaitu keanekaragaman data EBIT yang mana disebabkan besarnya bunga tidak dinyatakan secara eksplisit sehingga sulit diterapkan. Dan kelemahan lainnya yaitu tidak ada penegasan atau pemisahan antara satu kelompok industri dengan kelompok industri lainnya. Padahal memiliki karakteristik yang berbeda. Jenis yang kedua yaitu logit. Regresi logitik atau disebut model logik dalam statistika digunakan untuk prediksi profitabilitas kejadian suatu peristiwa dengan mencocokkan data pada fungsi logit kurva logistik. Model logit ini dikembangkan oleh James A. Olson. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh Olson sendiri yaitu menghitung serangkaian resiko keuangan,
mereduksi sejumlah rasio keuangan, kemudian memilih rasio yang paling baik, yang membedakan perusahaan yang bangkrut atau tidak bangkrut, dan menetapkan koefisien untuk setiap variabel prediktor yang dilibatkan. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji berikut. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan saya Gusti Ngurah Prayana Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendeteksi bukti-bukti internal. Dalam mendeteksi bukti-bukti internal pada prediksi kebangkrutan, salah satu masalah yang bisa dibahas adalah apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan untuk semua negara. Masalah lain yang perlu dipertimbangkan adalah banyak perusahaan yang tidak go public yang dengan demikian tidak mempunyai nilai pasar. Untuk beberapa negara seperti Indonesia, perusahaan semacam ini merupakan bagian terbesar yang ada. Altman kemudian mengembangkan model alternatif dengan mengganti variabel X4 atau nilai pasar saham preferen dan biasa atau nilai bukti total hutang. Dengan cara demikian, model tersebut bisa dipakai untuk perusahaan yang go public maupun perusahaan yang tidak go public. Sampai sejauh ini sangat sedikit pembicaraan teori yang bisa mengarah penelitian kebangkrutan. Dengan semakin sedikitnya teori tersebut, prediksi kebangkrutan lebih diarahkan dengan mencoba pencarian variabel yang relevan. Dengan metode pencarian semacam ini, peneliti perlu memperhatikan kemungkinan adanya bias, yaitu model tersebut hanya mempunyai karakteristik yang mempunyai sampel tersebut. Untuk menghindari kemungkinan semacam ini, sampel bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Dengan kelompok pertama, analisis mencari model prediksi kebangkrutan, kemudian model tersebut diuji validitasnya dengan menggunakan kelompok kedua. Peneliti masalah prediksi menggunakan data beberapa periode sebelum kebangkrutan, misal 1, 2, 3, 4 tahun sebelum kebangkrutan. Tetapi dalam kenyataannya, analisis tidak pernah tahu kapan akan bangkrut. Pilihan waktu untuk menyatakan bangkrut sangat tergantung dari beberapa faktor seperti kemampuan bank untuk membantu restrukturasi keuangan, kebangkrutan perusahaan lain, dan negosiasi dan pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan lagi kepada moderator. Om Santi 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 Om.